Gimana kabarnya hari ini? Oke, mantap, kalian masih ingat jargonnya ya ternyata. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama. Kira-kira ada yang bersedia untuk memimpin kita? Ya, Vidya, silahkan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Kira-kira ada yang izin hari ini? Firman, kira-kira ada yang dititipkan suratnya? Oh iya, nanti Ibu akan cek. Terima kasih ya konfirmasinya. Oke anak-anak, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Coba kalian pada berdiri semua di tempat duduk. Oke, jangan sampai bertabrakan dengan temannya ya. Nah, dengarkan instruksi Ibu. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk sebanyak 1 kali. Bisa ya? Oke, kita coba. Tepuk 1. Oke anak-anak, kira-kira ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Iya, kita sudah belajar tentang transformasi dan refleksi. Ada yang masih ingat ciri-ciri dan contoh dari refleksi itu apa saja? Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang translasi dan dilatasi. Ada yang sudah belajar materinya di rumah? Bagus. Kira-kira ada yang sudah mencoba GeoGebra belum di rumah? Oke, luar biasa ya. Nah, sebelum itu Ibu akan sampaikan kepada kalian juga tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Oke, kira-kira dari kalian yang sudah membaca tentang translasi, ada yang tahu apa itu translasi? Iya, benar. Nah, untuk paham konsepnya lebih jelas, di sini Ibu ada gambar. Coba kalian perhatikan. Oke, pada gambar tersebut terdapat orang yang sedang naik eskalator dan anak yang sedang bermain seluncuran. Nah, kira-kira apa yang terjadi sih di dalam gambar tersebut? Iya, benar sekali, mereka mengalami perpindahan titik. Jadi, translasi dalam matematika yaitu jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik. Nah, seperti kalian lihat tadi, misalnya awalnya seseorang berada di titik A, kemudian dia naik eskalator untuk naik ke lantai 2, berarti dia akan pindah ke titik B. Begitu juga dengan anak yang naik seluncuran tadi. Nah, di sini ada rumus umum translasi. Rumus inilah yang akan kita uji cobakan menggunakan GeoGebra. Berikut ini adalah soal translasi yang akan kita selesaikan menggunakan GeoGebra. Untuk soal pertama yaitu, sebuah benda mula-mula berada pada titik 4,6, kemudian digeser atau ditranslasikan sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Gambarkan hasil bayangan benda tersebut setelah ditranslasikan. Untuk soal pertama, yaitu contoh soal translasi pada titik. Kemudian, soal yang nomor 2 yaitu terdapat papan tulis berbentuk segi 4 ABCD yang memiliki titik sudut di A 8,3, B 11,3, C 11,5, dan D 8,5. Gambarkan hasil bayangan papan tulis tersebut jika ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Contoh soal nomor 2 yaitu translasi pada bidang. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Seperti yang diketahui pada soal, mula-mula benda tersebut berada pada titik 4,6. Nah, di sini Ibu akan buat titiknya terlebih dahulu. Pada titik 4,6 berarti di sini ya. Nah, kemudian akan kita translasikan atau kita geser. Untuk translasi sendiri, kita akan menggunakan yang namanya vektor. Bisa dilihat di sini, translate atau translasi by vektor. Vektor sendiri merupakan satuan atau panjang yang kita gunakan untuk menggeser atau mentranslasikan benda tersebut. Pada soal tersebut, kita diminta untuk mentranslasikan sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita pilih dulu vektornya di sini ya. Nah, kemudian Ibu akan buat garis. Untuk garisnya sendiri, terserah kalian mau taruh di mana, karena itu sebagai penanda saja jarak yang kalian gunakan untuk mentranslasikan benda seberapa. Kita buat dulu 5 satuan. Misalnya titiknya di sini ya. 5 satuan ke kanan berarti 1, 2,
3, 4, 5. Kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Berarti di sini. Nah, kira-kira vektornya seperti ini. Bisa dilihat juga pada sebelah kiri ya. Tertulis vektornya yaitu 5, minus 3. 5 ke kanan dan minus 3 karena arahnya ke bawah. Kemudian, selanjutnya kita pilih Translate by Vector. Kita klik titiknya, kemudian kita klik vektornya. Nah, dan akan muncullah hasil translasinya di titik 9,3 atau disimbolkan dengan A aksen. Itu merupakan contoh dari translasi titik. Oke, selanjutnya kita akan coba kerjakan soal nomor 2, yaitu translasi pada bidang. Di mana dalam soal tersebut diketahui terdapat papan tulis yang berbentuk segi empat dengan titik-titik yang diketahui. Nah, di sini kita buat dulu bidangnya ya. Karena bidang, kita pilih saja poligon. Kemudian diketahui titik A berada pada titik 8,3, berarti di sini ya. 8,3, kemudian titik B pada 11,3, titik C di titik 11,5, titik D di titik 8,5. Nah, kira-kira seperti ini ya gambar bidangnya. Kemudian selanjutnya kita akan mentranslasikan papan tulis atau bidang tersebut sejauh 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Kita buat dulu vektornya 3 satuan ke kiri. Berarti misalnya di sini ya. Kita buat 1, 2, 3, kemudian 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kira-kira vektornya seperti ini. Kita bisa lihat ya, karena dia ke sebelah kiri, makanya di sini tertulis minus 3 dan 5. Selanjutnya, kita pilih Translate by Vector. Kita klik bidangnya, kita klik vektornya. Nah, dan akan muncul hasil translasinya seperti ini. Untuk membedakan, kita bisa rubah warna titik-titiknya juga ya. Kita rubah misalnya, ini awalnya biru, kita pakai warna merah misalnya. Jadi kita pilih titik-titiknya ini. Seperti ini ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian, kita juga bisa tambahkan garis untuk menghubungkan benda dengan hasil translasinya. Seperti ini ya. Kita pilih line, kita pilih segmen saja. Kemudian, kita hubungkan C aksen dengan C. Kemudian, B aksen dengan B. D aksen dengan D. Kemudian, A aksen dengan A. Oke, nah di sini ibu mau rubah garisnya menjadi bentuk titik-titik supaya menandakan kalau itu merupakan hasil translasi benda atau translasi bidang ABCD. Kita pilih settings, kemudian kita pilih style, kita pilih line stylenya, kita pilih yang titik-titik seperti ini. Nah, maka jadilah seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu ya translasi pada bidang. Baik, mengenai translasi sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, untuk translasi sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke dilatasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ada punya miniatur tersebut tidak? Ada ya? Nah, kalau misalnya kalian keluar kota, pasti kalian naik pesawat. Kira-kira ukuran pesawat itu sama nggak sih dengan miniatur yang kalian punya di rumah? Tentu tidak ya. Nah, coba kalian bayangkan bedanya ukuran asli pesawat tersebut dengan miniatur yang kalian punya. Tentu sangat berbeda jauh kan? Nah, di sini ibu punya satu gambar lagi. Coba kalian lihat. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar tersebut? Iya, gambarnya dari awalnya kecil, kemudian menjadi besar ukurannya. Nah, itulah yang dinamakan dilatasi dalam transformasi geometri. Dilatasi sendiri dapat dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, dilatasi sendiri mempunyai rumus seperti transformasi lainnya sebagai berikut.
rumus inilah yang akan kita uji cobakan menggunakan GeoGebra nantinya. Berikut ini adalah soal dilatasi yang akan kita selesaikan menggunakan GeoGebra. Adapun soal yang pertama yaitu diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A1,3, B2,3, dan C2,1. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Kemudian yang kedua, diketahui jejer genjang ABCD dengan titik sudut masing-masing A1,4, B5,4, C6,6, dan D2,6. Tentukan bayangan jejer genjang ABCD setelah didilatasi yang berpusat di titik P-2,1 dengan faktor skala 2. Nah, untuk mengerjakan soal dilatasi sendiri, kita bisa menggunakan titik pusat atau titik P yang diketahui. Untuk soal pertama, diketahui bahwa titik pusatnya berada di 0,0. Nah, di sini Ibu akan buat terlebih dahulu titik pusatnya, yaitu di 0,0. Nah, di sini kan masih titik A. Ibu mau ganti menjadi titik O, atau titik pusat pada umumnya yang kita ketahui ya. Sehingga seperti ini. Kemudian, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut masing-masing A di titik 1,3. Kita langsung saja pilih poligon. Kita buat titik A di 1,3. Kemudian titik B di 2,3. Titik C di 2,1. Berarti di sini. Oke, kira-kira seperti ini ya gambar segitiganya. Kemudian, yang diperintahkan yaitu tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik 0,0 dengan faktor skala 3. Oke, kita langsung pilih saja delete from point atau dilatasi terhadap titik pusat. Kita klik bidangnya. Kemudian kita klik titik pusat. Kita masukkan faktornya yaitu 3. Dan kita klik OK. Nah, jadi inilah hasil dilatasi dari segitiga ABC ini terhadap titik pusat. Sehingga hasilnya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, coba gimana kalau faktor skala yang kita gunakan yaitu negatif 3? Oke, kita langsung coba saja. Kita pilih delete from point, kemudian kita klik bidangnya ya. Kemudian kita klik titik pusatnya, kita isi faktornya minus 3. Kita akan lihat di mana hasil dilatasinya. Iya, ternyata di bawah sini. Karena tadi skalanya negatif 3, maka hasil dilatasinya di bawah. Kemudian, kita juga bisa membuat garis untuk menghubungkan. Seperti ini. Kita gabungkan ya, A aksen dengan A, B dengan B aksen, kemudian C dengan C aksen. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau dilatasi yang telah kita buat yaitu merupakan perbesaran dari segitiga ABC mula-mula. Oke, selanjutnya kita akan coba jika titik pusatnya bukan di 0,0. Nah, pada contoh kedua diketahui bahwa titik pusatnya berada di P-2,1. Untuk soalnya yaitu diketahui jejer genjang ABCD dengan titik sudut masing-masing. Nah, kita akan membuat jejer genjang. Pertama kita buat dulu titik pusat yang diketahui tadi yaitu minus 2,1. Berarti di sini ya. Minus 2,1. Nah, kemudian kita langsung saja buat jejer genjangnya. Kita pilih poligon. Titik A diketahui di 1,4. Kemudian titik B di 5,4, titik C di 6,6, titik D di 2,6. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, tentukan bayangan jejer genjang ABCD dengan faktor skala 2. Oke, langsung saja kita pilih delete from point, kita klik bidangnya. Kita klik titik pusatnya, kita isi skala faktornya yaitu 2. Oke, jadi hasil dilatasinya seperti ini.
Nah, sekarang Ibu mau menambah faktor skalanya, misalnya kita gunakan 4. Kita langsung saja buat, delete, from point, klik bidangnya, kita klik titik pusat, dan isi faktornya yaitu 4. Oke, ini hasil dilatasi dari skala faktor 4. Lebih besar ya dari yang 2. Nah, untuk membedakan hasil dilatasi yang kedua dengan 3, di sini kalian bisa merubah warna titik-titiknya. Misalnya untuk hasil dilatasi yang kedua, kalian mau menggunakan warna ungu. Ya, jadi kalian ganti semuanya warna ungu. Kemudian, untuk yang dilatasi ketiga, kalian bisa ganti menggunakan warna merah. Seperti ini. Nah, selain itu, kita juga bisa menghubungkan semuanya ini menggunakan garis. Seperti ini ya. Nah, kalau kalian memilih line, garisnya akan panjang tak terhingga seperti ini. Sehingga kita di sini menggunakan segmen saja. Oke, langsung kita hubungkan E dengan E aksen di sini. Seperti ini. Kemudian B dengan B aksen. D aksen di sini ya. Seperti ini. Ya, di sini Ibu sudah merubah warna titik-titiknya ya. Untuk dilatasi yang kedua, Ibu kasih warna ungu, kemudian dilatasi yang ketiga, Ibu kasih warna merah. Kemudian Ibu juga sudah menghubungkan menggunakan garis titik-titik seperti ini untuk menandakan bahwa ini merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABCD. Ya, jadi, kira-kira seperti itu dilatasi terhadap bidang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, selanjutnya kalian bisa berkumpul bersama teman-teman kelompok kalian yang sudah Ibu bentuk kemarin. Untuk tugasnya, Ibu akan bagi, untuk kelompok 1 dan 3 akan mengerjakan soal latihan translasi pada halaman 158. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 4 akan mengerjakan latihan soal dilatasi pada halaman 179. Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan soal latihan tersebut dan kalian akan mempresentasikan hasilnya seperti kemarin. 20 minutes later. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sudah siap ya? Nah, untuk perwakilan, Ibu akan meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai translasi dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjanya tentang dilatasi. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah berani untuk mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, jadi dari hasil diskusi kita tahu bersama bahwasanya translasi dan dilatasi. Baik, Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini dulu ya. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa, Ibu mau meminta 2 atau 3 orang untuk menyampaikan atau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita. Ada yang bersedia? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Terima kasih banyak Diana, Anissa, dan Ilham. Nah, Ibu harap teman-teman yang lainnya juga di sini sudah paham ya mengenai translasi dan dilatasi. Nah, selanjutnya ada yang bersedia untuk memberikan saran atau pendapat terkait proses pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Oke, terima kasih banyak atas saran dan pendapatnya. Itu semua akan Ibu terima dan akan Ibu jadikan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian pelajari materi tentang rotasi. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama. Siapa yang bersedia untuk memimpin? Ya, Farhan, silakan. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita mungkin sekian ya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.